biasa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Ini memang pelajaran mengenai baik dari dinas terkait maupun kontraktor. Karena adanya kelalaian sehingga di sini lalu lintasnya dilewati oleh truk besar bermuatan tonase yang kita tidak bisa mengira-ngira, sehingga ini jembatan tersebut bisa mengikis dan jalannya juga ini separuh terkurangi. Diduga tidak menguasai teknik pengerjaan jembatan dan tidak mempertimbangkan metode kerja, kontraktor di Nganjuk diprotes warga dan dituntut ganti rugi. Hal itu terjadi pada pengerjaan jembatan Desa Kecubung yang menghubungkan Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Pace. Salah satu warga terdampak, Sahrul Cahya Ramadan, menganggap kontraktor tersebut tidak qualified. Karena itu menurutnya harus ada evaluasi pihak yang berwajib, yakni stakeholder yang menangani dalam hal ini PUPR, bahkan mungkin bisa saja APH bisa dilibatkan. Karena kontraktor ini diduga merugikan masyarakat, khususnya warga terdampak dan masyarakat umum pengguna jalan alternatif Kediri Nganjuk. Warga terdampak menuntut kompensasi atas bangunan yang bisa saja ikut amblas, mengingat jarak amblasnya jembatan dengan bangunan rumah warga hanya berjarak kurang dari 10 meter. Mereka memberi batas waktu 1 minggu atau 7 hari kerja. Apabila tidak diindahkan oleh kontraktor, warga akan kembali memprotes. Jadi mengenai jalannya ini masyarakat yang jelas sangat terdampak karena lalu lintas juga nggak bisa dilewati, orang-orang sekitar juga sangat terdampak. Maka dari itu kita selaku warga desa sekitar harus memiliki rasa untuk menanyakan bagaimana ini bisa terjadi kebetulannya, dan untuk tadi sudah dimediasikan untuk jalan yang ada tembusannya itu nanti dilewati khusus untuk roda 4, tidak untuk truk bermuatan. Maka dari itu harapannya setelah proyek ini selesai, itu nanti jalan yang dilewati sama mobil roda 4 itu bisa dibenahi. Kita ada jalan tembusan di sini. Itu jalannya sekarang juga belum layak, tidak layak sebenarnya. Itu nanti setelah selesai proyek harapan kita juga diperbaiki. Mohon untuk segera dijelaskan dan sebaik-baiknya itu diberikan kompensasi yang memadai. Jadi tidak perlu banyak berbicara, yang jelas kompensasi ini harus benar-benar dimusyawarahkan dengan warga terdampak sekitar dan tentu tidak merugikan satu sama lain. Harapannya ke depan dinas terkait PUPR juga harus melek mengenai analisa yang diberikan kepada kontraktor, jadi tidak hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Maka dari itu ini buat pembelajaran kita semua, baik dalam segi kita katalognya itu juga harus memang benar-benar dianalisa yang baik. Karena kalau misal kita mempunyai atau lebih tepatnya kontraktor ini tidak terpercaya, maka ya hal-hal seperti ini terjadi. Jadi harusnya hal-hal yang seperti ini tidak mungkin terjadi lah, karena ini sangat mengganggu dan menghambat lalu lintas. Dinas PUPR pun tidak tinggal diam. Kabid Bina Marga Oni Supriyono melakukan sidak turun ke lapangan melihat langsung kondisi badan jalan yang amblas. Baik, kita jelaskan dahulu, sebenarnya ini bukan masalah terkait ambrol atau tidaknya. Memang ini salah satu faktor bahwa kita melakukan penggalian fondasi ambrol. Kita harapkan bahwa kedalaman fondasi sesuai dengan rencana
Parung. Sebetulnya kita sebelum pelaksanaan ini sudah berkoordinasi dengan forum lalu lintas bahwa untuk penutupan arus Klaten ke Jukung ini akan kita lakukan. Sebetulnya ini ambrol ini terkait galian pondasi abutmen yang memang kedalamannya kita rencanakan masuk lebih dalam dari dasar sungai, sehingga menyebabkan kemiringan dari area longsor itu memang diperlukan. Kita rencanakan memang kemiringan ini tadi sekitar 5 meter. Sebetulnya kemarin kita sudah berkoordinasi dengan forum lalu lintas untuk melakukan penutupan jalan Klaten ke Jukung ini dengan harapan ketika dilakukan galian pondasi, jalan di atas pondasi tersebut tidak mengalami getaran ketika dilewati kendaraan roda besar. Tetapi jalan tersebut tidak ditutup dan akhirnya banyak kendaraan yang lalu lalang sehingga menyebabkan getaran-getaran yang mengakibatkan semakin cepatnya runtuhnya badan jalan. Dengan kejadian ini kita akan melakukan percepatan dan perkuatan tentunya terhadap area bidang longsor. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.